Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Ratusan wisatawan yang sempat terjebak selama sepekan di Pulau Karimun Jawa akhirnya bisa dievakuasi ke Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Berkah tahun baru, para perajin trompet di Kota Solo kebanjiran pesanan. Kami juga akan menyajikan catatan akhir tahun 2022 terkait masalah stunting di Jawa Tengah yang turun secara drastis. Kita ke informasi pertama. Ratusan wisatawan yang sempat terjebak di Pulau Karimun Jawa karena gelombang tinggi akhirnya bisa dievakuasi pada Selasa sore. Para wisatawan dievakuasi menuju Pelabuhan Tanjung Emas Semarang dengan kapal KM Kelimutu milik Pelni. Sepekan tertahan di Pulau Karimun Jawa, 499 wisatawan termasuk 49 wisatawan mancanegara akhirnya bisa pulang Selasa sore. Mereka dievakuasi kapal motor Kelimutu melalui pelabuhan Legok Bajak, Karimun Jawa, menuju pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Kapal sempat terlambat hampir 2 jam tiba di pelabuhan Legok Bajak karena dihadang gelombang tinggi. Meski demikian, para wisatawan tetap menyambut gembira dan akhirnya bisa keluar dari Pulau Karimun Jawa. Seneng, cuma ya sedihnya itu cuaca sama langka BBM-nya nggak bisa jalan. Kita senang kalau ada BBM, kita masih bisa keliling ya, masih bisa jalan-jalan. Cuma karena minimnya BBM, jadi kita ya sudahlah stay di homestay aja lah. Pada Rabu pagi, para wisatawan tiba di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Pemerintah Kabupaten Jepara memfasilitasi kepulangan para wisatawan dengan menyediakan sejumlah bus ke tempat tujuan masing-masing. Sebagian wisatawan menggunakan jasa travel. 490, 361 wisatawan, yang lainnya 49 adalah mancanegara. Yang terdaftar kembali ke Jepara sebanyak 69. Kami sudah siapkan ada 4 bis yang dari Pemprov dan dari pemerintah daerah serta dari masyarakat. Para wisatawan bersyukur bisa dievakuasi karena sempat tertahan selama berhari-hari di Pulau Karimun Jawa akibat cuaca buruk dan gelombang tinggi. Alhamdulillah, terima kasih sekali sudah difasilitasi. Yang agak ini 2 hari terakhir ini hujan sehingga nggak bisa kemana-mana. Kalau yang sebelumnya tapi hujannya nggak begitu deras, kita cuma nggak bisa kemana-mana aja karena hujannya. Tertahan berapa lama, Bu? 6 hari. Ratusan wisatawan ini terjebak di Pulau Karimun Jawa sejak tanggal 20 Desember lalu karena gelombang tinggi. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jepara dan Kota Semarang. Petugas pemadam masih melakukan proses pendinginan pasca pasar loak senggol di Kota Pekalongan terbakar. Sementara polisi terus menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Puluhan kios di pasar loak senggol Kota Pekalongan luluh lantah akibat dilalap api. Petugas pemadam tidak mau mengambil resiko munculnya api baru sehingga dilakukan proses pendinginan. Petugas menyemprotkan air ke titik api yang masih menyala. Warga termasuk para pedagang tidak diperkenankan masuk ke lokasi kebakaran. Polisi memasang garis polisi di sekitar lokasi untuk menyelidiki penyebab kebakaran. Sementara petugas pasar masih mendata kerugian para pedagang. Dari sekarang ya, pemadam kebakaran masih membersihkan sisa-sisa percikan api. Untuk total Pak, kios berapa Pak? Total kios itu blok F, itu jumlah los jumlahnya sekitar 48 los. Untuk kerugian sendiri Pak kira-kira berapa Pak? Untuk kerugian sendiri belum bisa ditotal. Itu kebanyakan jualan apa sih Pak? Kebanyakan itu jualan barang-barang antik, kafalum, baja ringan. Kebakaran melanda pasar loak senggol pada Senin malam. Api pertama kali terlihat dari salah satu kios yang terbakar. Kebakaran berlangsung saat hujan mulai reda. Dugaan awal kebakaran disebabkan korsleting arus listrik. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kota Pekalongan.
Sejumlah warung di sepanjang pantai wisata di Kebumen porak-poranda diterjang angin kencang. Dari video amatir warga, sedikitnya 5 warung di pantai Setro Cenar di Kecamatan Bulus Pesantren Kebumen rusak berat akibat diterjang angin kencang beliung Senin sore. Seluruh peralatan dagangan juga rusak. Para pedagang memilih berhenti berjualan untuk sementara. Selain untuk memperbaiki warung, kondisi cuaca saat ini masih tergolong ekstrim. Cuaca ekstrim juga membuat kawasan pantai sepi pengunjung karena khawatir gelombang tinggi. Cuaca ekstrim juga melanda desa Gintungan di Kecamatan Gebang, Purworejo. 8 rumah rusak dari sedang hingga berat akibat tertimpa pohon tumbang. Kerusakan rata-rata terjadi pada atap rumah. Petugas BPBD gabungan bergotong royong menyingkirkan pohon yang menimpa rumah warga. Talut setinggi 8 meter di samping Jalan Cinderaya Timur, Kota Semarang jebol dan menimpa mobil yang sedang melintas. Beruntung seluruh penumpang yang merupakan satu keluarga selamat dari maut. Talut dengan ketinggian 8 meter dan panjang 30 meter di samping Jalan Cinderaya Timur, Kelurahan Jomblang, Kota Semarang jebol usai diguyur hujan lebat pada Senin malam. Semua mobil yang sedang melintas tidak sempat menghindar sehingga tertimpa material talut. Beruntung satu keluarga selamat, namun mereka menderita luka-luka sehingga dibawa ke rumah sakit untuk dirawat. Selain menimpa mobil, longsoran talut juga merusak 3 rumah warga. Dugaan sementara, talut jebol karena tidak kuat menampung air hujan. Talut jalan di Jalan Cinderaya Timur longsor dan kebetulan menimpa 1 unit mobil Karimun yang sedang lewat dengan penumpang 1 keluarga, suami, istri, dan 1 orang anak. Dan korban luka, suami yang sopir sudah dibawa di rumah sakit Elizabeth, sudah dapat perawatan medis. Untuk talutnya tinggi kurang lebih 8 meter dan panjangnya kurang lebih 30 meter. Petugas BPBD gabungan mengerahkan alat berat untuk mengevakuasi mobil dan material longsoran talut. Ali Mustafiri melaporkan dari Kota Semarang. Pasca diguyur hujan deras, 1 rumah di Kabupaten Blora roboh akibat tergerus longsor. 2 rumah lainnya juga rusak karena kuatnya gerakan tanah. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Blora dalam beberapa hari terakhir membuat rumah di bantaran Sungai Lusi di Kelurahan Melangsan rusak tergerus tanah longsor. Dahsyatnya gerakan tanah mengakibatkan sebuah rumah rata dengan tanah karena luapan Sungai Lusi. Tak hanya meratakan sebuah rumah, longsor yang terjadi sejak awal Desember ini bahkan merobohkan tembok belakang rumah di sebelahnya. Sementara itu, 1 rumah lainnya juga mulai mengalami retak-retak. Belum ada penanganan khususnya. Ini sementara masih ditempati, Pak? Masih, mana lagi, nggak ada tempat lain. Nggak takut, Pak? Ya sebenarnya takut, tapi ya Nggak ada pilihannya, Pak. ya. Untuk sementara waktu, warga yang rumahnya roboh mengungsi ke rumah orang tuanya lantaran rumahnya sudah tak layak huni. Meski dihantui rasa khawatir, penghuni di 2 rumah lainnya terpaksa bertahan tinggal di rumahnya lantaran tak ada tempat lain untuk mengungsi. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Blora.